Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi, mana semangat paginya? Selamat pagi. Nah, gitu. Itu dulu, walaupun jam-jam segini jam-jam rawan ya, Bu Suci ya. Tapi Tapi kalau Jam-jam Teh rawan. Ivana yang ngajar nggak mungkin tidur sih. Nggak mungkin. Oh, enaknya memang offline, jadi sambil ice breaking gitu ya. Siap-siap dischedule-kan ya. Oke, Siap. siap. Oke, BJB, terima kasih banyak. Pastinya saya ucapkan appreciate banget buat BJB yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan tentunya seluruh suhu-suhu BJB yang hadir pada siang hari ini di monitor. Dan tentunya moderator yang tersayang, Mbak Suci, luar biasa. Terima kasih banyak atas Itu pamer Dawud kebersamaan. ini. Oke, Ya, Bapak Ibu izin bisa untuk di-mute dulu di semua mungkin mute dari ya. hostnya ya. Oke, Dari hostnya saja mungkin bisa. boleh boleh. Suci Terima bantu. kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akan interaksi sementara di kolom chat dulu supaya kita bisa fokus membahas materi karena sayang hanya 2 jam saja. Saya kepinginnya sampai Isa, tapi tidak bisa. Oke, 2 jam. Saya mau dengar dulu dan baca dulu semangatnya. Coba kolom chatnya, saya siap belajar. Siap dulu. Coba lihat mana appreciate-nya. Kolom chat, siap, 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 ketik. Siap gerak. Oke, lanjut. Mhm. Siap 100%. Oke, nggak 1000%. Oke, siap. Thank you. Wow, dari mana-mana ya? Seluruh Indonesia ya? Wow, Oh, luar betul Mbak Ivana biasa. seluruh Indonesia. Masya Allah. Seluruh Indonesia. Good job, Mbak Suci BJB. Oke, teman-teman. Izin ya, tadi Mbak Suci sudah share video, ya kan? Sudah mungkin perkenalan juga siapa saya, tapi sekali lagi tak kenal maka tak sayang. Izin perkenalkan dulu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk siapa ini Ivana kok tiba-tiba jadi narasumber BJB siang-siang ya kan? Jadi kita coba dulu perkenalan dulu ya. Mari silakan Mbak Suci mungkin profil saya sekaligus materinya boleh langsung saja. Dari timnya Teh Ivana atau dari kami? Dari Mbak Suci saja, nggak apa-apa. Sebentar, saya bantu. Oh, sebentar, ini share screen juga bisa tapi. Oh, sebentar. Bisa? Bentar. Dari admin saja ya Mbak. Bisa, boleh dari admin kok. Boleh, makasih. Bisa, Mbak? Bisa, Mbak Ivana? Bapak Ibu untuk materi nanti akan kami berikan di akhir ya, di akhir. Jadi Bapak Ibu bisa simak dulu materinya sampai akhir. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ada yang memerlukan sertifikat untuk kegiatan ini bisa mengisi link presensinya. Jadi sekarang bisa disimak dulu sama nanti akan ada hadiah yang disediakan oleh Bank BJB, tapi harus langsung praktek ilmu yang disampaikan oleh Mbak Ivana. Nanti akan Mbak Ivana yang menilai nih siapa yang akan mendapatkan hadiah. Oke, baik, saya bantu.
Coba sambil menunggu pesertanya dari wilayah mana aja yang sudah hadir nih ya. Bisa di kolom chat mungkin? Oke, saya Surabaya. baca dari Surabaya. Coba di chat saja, Bapak. Bandung. Oke. Karawang. Karawang. Depok, Cimahi, Tasik, Kalimantan. Wow. Malang, Bogor, Jakarta Timur, Sulawesi Barat, Jampang, Kulon, Sukabumi, Jaktim, Sukabumi. Masya Allah, jauh-jauh ya. Saya mau tanya dong, apa sih motivasinya mau belajar public speaking? Coba di kolom chat, apa alasannya mau ikut kelas public speaking? Biar apa? Biar nggak gampang grogi. Emang grogian? Jadi provokator. Apa nih Pak Himawan nih? Wah, aduh, tidak grogi di depan orang. Oke, Biar baik, Mbak Ivana, materi ya, sudah di-share sama oke, dari Kang alhamdulillah. Arul. Nanti silakan bilang next aja. Silakan. Oke, Oke, terima kasih Mbak silakan. Suci. Oke, luar biasa alasan-alasannya biar jago menyampaikan pesan. Oke, intinya berbicara ya, siap. Alasan tambah pede boleh. Oke, silakan next saja langsung admin. Maaf. Baik, next. Berani bicara, percaya diri dan inspirasi. Oke, next. Next. Oke, stop dulu. Nah, tadi saya kenalkan diri saya dulu, izin yang tadi profil Slide sebelumnya. sebelumnya, yang slide Mbak Ivana, perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, perkenalkan ya, saya ex pramugari di masa gadisnya. Oke, nah sekarang saya menjadi mentor di yang terakhir adalah sebagai guru militer di SPPI Unhan RI untuk seluruh Indonesia ya, nasional. Kenapa? Karena pesertanya lebih dari 500 orang dan itu nasional dan itu menjadi mentor SPPG program MBG yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah. Saya seorang entrepreneur dan edupreneur, saya mentor personal branding, public speaking, dan saya juga seorang content creator, influencer, dan brand ambassador untuk sebuah merek. Dan untuk BNSP-nya saya ada BNSP TOT, content creator, digital marketing, produktivitas, kewirausahaan, pendamping UMKM, dan food handler. Ini sosial media saya, Bapak Ibu bisa cari tahu lebih dalam lagi. Oke, karena tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi inilah saya yang diundang oleh BJB siang ini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi bersama Bapak Ibu seluruh Indonesia meskipun hanya dalam layar, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa sayang saya untuk berbagi ilmu di siang hari ini. Oke, okay, next. Baik, Bapak Ibu langsung saja ya, waktu berjalan terus. Nah, konsep dasar public speaking, inilah urutan ketakutan manusia berdasarkan survei. Bapak Ibu, eskalator. Kayaknya masih bisa belajar lah ya. Untuk naik eskalator sih, elevator masih aman lah ya. Gelap masih bisa lah ya kalau gelap. Anjing, apakah ada yang takut dengan anjing di sini? Terus air yang dalam, ketinggian, kerusuhan, wah kita pasti ngapain tuh? Malah foto ya. Terus kalau soal kesendirian, ini nggak terlalu banget deh kayaknya ya. Serangga, enggak juga. Mati, teman hidup, apakah teman hidup Anda menakutkan? Lalu sakit, hari tua, problem finansial, ternyata yang paling urutan tertinggi adalah berbicara di depan umum. Waduh, kayaknya angker banget gitu kan. Kayaknya ngomongnya tuh gimana gini ya. Saya tuh udah pasti meriang duluan. Kalau kita belum tahu ilmunya. Oke, next. Nah, ini dia. Nervous
dan usaha mengalahkan diri sendiri. Gejalanya gimana? Kadang-kadang gini, detak jantungnya semakin cepat, tiba-tiba gemeter aja gitu ya. Mbak Suci pernah nggak nih? Terus lututnya gemeteran, waduh, aduh gimana? Tambah lagi berkeringat, suaranya tambah gemeter, saya, wah tambah gagap ya. Terus pusing, mendadak migrain, wah masya Allah, kejang perut, mual, mata berair, kayak mau nangis tapi kok nggak keluar. Terus otomatis lupa materi. Apakah semuanya ini Anda? Nah, loh, saya pernah di posisi ini entah tahun berapa ini. Oke, next. Ini ya. Kita akan bicara tentang nervous atau kecemasan yang tadi di awal, teknik public speakingnya seperti apa, dan penguasaan materi. Next. Nah, penyebabnya apa teman-teman? Yang pasti pengalaman pertama. Sudahlah pengalaman pertama, disuruh sambutan, nggak usah ada jauh-jauh dulu. Mungkin tingkat RT RW yang terdekat, ya kan? Atau di kelas, sambutan orang tua murid, salah satu perwakilan. Ibu aja, bapak aja, ibu aja, bapak aja, lempar-lemparan. Akhirnya nggak ada yang maju. Nah, itu juga kan sama. Walaupun orangnya maaf cuma 20 orang, ya kan, audiensnya. Tapi tetap aja, Bu, Pak, kita yang ada kayaknya gemeter gitu lah. Kalau kita belum punya pengalaman. Suasana juga baru. Kita nggak kenal, sama seperti saya nih sebenarnya nggak kenal siapa Bapak Ibu di hadapan saya saat ini kan. Hanya monitor aja Bismillah, walaupun jujur ya, walaupun saya udah beberapa pengalaman, tetap aja gemeter mas sudah pasti Mbak Suci. Tapi bisa terkontrol dengan kondisi ya tadi bisa karena terbiasa. Oke? Terus apalagi merasa menjadi pusat perhatian. Ya jelas kita kan di depan forum ya gak sih? Mau nggak mau kita diperhatikan orang banyak. Salah dikit, nah lo gimana coba? Ya kan? Terus merasa berbeda, tidak percaya diri. Aduh gimana sih saya itu bukan siapa-siapa. Tapi saya mau ngomong, tapi mau menyampaikan sesuatu kok nggak keluar. Nah, itu juga sama ya. Trauma masa lalu. Nah, lalu inner child, apakah iya orang inner child itu bisa menjadi malah jadi introvert? Oke, okay? Lalu perasaan tidak siap tampil. Waduh, ini jangan ini pengalaman pribadi kita semua. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Oke, okay, next. Nah, cara mengatasinya gimana? Mempersiapkan dan melakukan latihan, mencari pengalaman, kegiatan fisik, olahraga. Kenapa sih kok larinya ke fisik? Jelas, jalan pagi saja itu bisa membantu kita pernafasan lebih baik. Ya kan? Itu artinya kita bisa mengatur artikulasi ucapan-ucapan kita. Nah, lalu menganggap demam panggung itu adalah hal yang wajar, salah sih sebenarnya. Kita biasa aja, jangan merasa nanti aku demam panggung, ya jangan ya biasa aja. Oke, next. Gimana rasanya nih? Sorry, cara meraih rasa percaya diri. Lepaskan rasa sesal, penyesalan dan segala macamnya. Udahlah lepasin aja. Jadi ya, perbaiki persepsi diri. Jangan takut gagal. Lalu penampilannya maksimal, mengingat semua sukses di masa lalu. Udah kita cantik, ganteng, pakai baju bagus, tapi nggak mau maju, banyak kayaknya nggak sendiri dan saya juga ada seperti itu ya. Terus kita caranya gimana? Kita bahas satu persatu. Oke, okay? Next. Oke, Pasar Rebo hadir siap. Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Nah ini ya, tapi faktanya tidak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Ya nggak sih? Kita punya 3L nih. Apakah dari lahir bakatnya sendiri itu hadir, dari lingkungan, dari latihan. Nah, Bapak Ibu yang mana nih? Coba jawab di kolom chat dari 3L ini. Latihan. Baik, Sulawesi Barat hadir, siap, latihan. Latihan-latihan semuanya. Oke, jadi bisa karena biasa. Lingkungan dan latihan, Bu, siap. Latihan dan lingkungan. Emang ada dari bakat nih ya? Saya karena terpaksa, waduh Pak Purnomo Sontani, Kipiye Lojan, ya. Terpaksanya piye ditembak. Kenapa ditembak? Udah maju aja gitu ya. Macam-macam jawabannya kayak good job mendadak. Siap. Oke. Jadi harus belajar. Oh, mantap. Oke. Baik.
Izin. Oh, oke, pada Suki SMA 6 Tambun Selatan. Terima kasih pada Suki. Oke, jadi gini, lahir lingkungan latihan. Tentu saja ya. Oke, lahir bakat Budanar. Wah, keren dong Budanar punya apa dari bakatnya memang sudah hadir. Ya, itu macam-macam dan itu nggak semua orang bisa dari bakatnya lahirnya itu nggak semuanya rata-rata dari lingkungan yang membentuk dan terakhir pastinya dari latihan yang bisa biasa tersebut ya. Nah, public speaking itu soal inspirasi. Ingat-ingat Bapak Ibu, inspirasi versi terbaik, aksi nyata, nyalakan semangat dan afirmasi positif. Itu 5 poin dalam public speaking. Silakan kalau yang mau foto, mau yang catat silakan. Jadi inspirasi, versi terbaik, aksi nyata, nyalakan semangatnya Bapak Ibu dan afirmasi positif. Kita bahas satu persatu. Oke, next. Apa itu public speaking? Yaitu definisinya kemampuan menyampaikan ide, informasi, atau cerita di depan orang lain dengan jelas dan meyakinkan. Dengan tujuannya apa? Jelas, meyakinkan, terhubung, percaya diri, dan berdampak. Kalau kita sudah bicara di depan, pastinya apa efeknya buat orang lain? Apakah efek orang lain akan memperhatikan atau tidak? Itu tergantung kitanya yang membawa diri di depan mic, di depan forum ya. Kalau kitanya ngomongnya juga, baik Bapak Ibu, saya adalah orang tua murid, kenalkan saya hadir. Nah, jawab coba di kolom chat. Bapak Ibu mau dengerin apa main handphone aja kalau begitu? Dengan kondisi lemah, lesu, suaranya pelan, Bapak Ibu, saya adalah orang tua murid di sini. Saya ingin aja berapa kali. Mau tarik tangannya ke belakang panggung terus suruh latihan ulang. Sadis ini. Pak Rafat Garuda tidur. Lebih parah lagi. Aduh, main HP Pak Supir. Masya Allah. Coba sekarang saya balik. Bapak yang komentar kayak gitu di depan panggung. Apakah saya boleh tidur, Bapak? Tetap dengar walau kesal, nah lu. Oke, macam-macam ini ya. Garuk-garuk, kacau-kacau ini. Oke, cukup. Udah. Ngobrol sama tetangga. Itu pernah saya lakukan. Akhirnya apa? Kita jadinya bingung ini orang mau ngomong apa sebenarnya, ya kan? Nah, caranya gimana sih? Saya praktekkan ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Ivana, bundanya dari Keza Agifa, dari kelas 12E. Izin Bapak Ibu, saya di sini ingin menjelaskan tentang rencana kita bahwa di sekolah ini akan ada kegiatan. Begitu ngomongnya. Jadi bicaranya step by step saja, perlahan tapi pasti. Nah, kalau yang bicaranya seperti itu, komen lagi di kolom komentar. Bapak Ibu mau ngapain? Apakah tidur juga? Mau pulang? Menyimak, baik, siap. Ibu Reni Depok, foto, mana jadi foto? Aduh, rekam antusias dengarkan berhenti gibah. Nah, lu datang dengan lembut, itu baper namanya. Bergairah. Ke toilet ngapain? Wah, himawan gak beres nih. Oke, baik. Baik, siap. Terima kasih komentarnya. Nah, itu macam-macam ya. Jadi memang kita yang harus membangkitkan semangatnya. Oke, next. Siap. Memperhatikan. Rekam diperhatikan di rumah. Wah, mantap ini Bu Parmi ya. Oke, ini dia teknik public speaking. Pertama dari variasi suara. Volume dan kekerasan suara itu pengaruh. Jadi artikulasinya jelas. Jangan berbicara dengan nada datar yang tadi ya. Jadi ibarat ritmenya apa itu apa radio itu kan pasti naik turun tuh gitu. Jangan flat aja. Baik Bapak Ibu kami akan menjelaskan tentang sekolah ini yang mana sekolah ini adalah ini itu. Nah itu flat namanya. Jadi coba latihan di rumah setiap pagi
A, I, U, E, O. I- Ya, itu penting. Ketika Bapak Ibu bangun tidur, coba senyum. Jangan kesel. Aduh, udah Senin lagi aja nih. Deadline banyak nih di BJW ini. Gimana nih? Belum meeting segala macam. Kesel. Jadi afirmasinya dari subuh sampai malam ya udah kesel aja terus. Coba senyum. Bapak Ibu ngaca, jelaskan di sininya. A, I, U, E, O. Tarik, Bu. Jadi artikulasinya Ibu akan bisa, Bapak akan paham. Jadi ngomongnya juga keluar kalimat-kalimatnya. Jangan ngegremet bahasa bahasa Jepangnya ngegremet. Jangan ya saya juga ini itu saya juga gini ya dia mah ini itu nah, ya apa sih kesel banget kan saya dengernya gitu kan. Jadi sama ekspresi wajah juga ya pada saat kita bicara pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda, tetap tersenyum. Pada saat saya terbang menjadi pramugari, saya diajarkan cara bicara di depan penumpang yang setiap hari berganti, tiap menit berganti, itu harus tetap senyum. Bagaimana caranya? Praktek ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu saya punya pengalaman yang luar biasa di pesawat, jadinya bisa mengajarkan atau bukan maaf bahasanya bisa berbagi ilmu saat ini di dunia public speaking karena memang saya ex pramugari itu punya pengalaman di situ bidangnya. Jadi saya punya dasaran gitu ketika saya menyampaikan hal ini ya. Jadi pada saat di pesawat kita turbulence, pesawatnya goyang, apa namanya udaranya ininya apa cuacanya buruk. Apakah kita akan panik juga ketika penumpang panik? Kan nggak mungkin ya. Akhirnya apa? Saya belajar. Itu pun setelah bertahun-tahun saya jadi pramugari baru sadar. Saya harus menenangkan penumpang. Oke, Bapak Ibu, mohon duduk saja dan pakai sabuk pengaman. Tenang aja ya, pilot kami berpengalaman. Bapak Ibu santai saja, cukup baca doa dan terus tenang. Tetap tenang ya Bapak Ibu ya. Padahal di hati kita juga deg-degan ya, tapi kita harus menyembunyikan itu. Nah, sama seperti kita bicara di depan panggung. Walaupun di jantung kita keringet dingin ya, tapi Bu percaya deh, setiap kali selesai turun panggung itu darah berdesir nyaman. Ibu baru bisa makan tenang, Ibu baru bisa minum santai. Kenapa? Karena sudah selesai. Ya, bukan jago bohong. Maksudnya kita harus berbagi ilmu itu menenangkan orang lain dengan cara apa? Karena kita dituntut untuk menjadi frontliner gitu ya. Oke, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Jangan ngomongnya jangan gini-gini terus. Jangan ya. Oke, biasakan tadi ya tersenyum terus kontak mata. Kalau Bapak Ibu ragu pada saat bicara, jangan lihat matanya. Kalau kita dibicara di tengah-tengah ini forum, Bapak Ibu bisa cukup melihat di ujung kepalanya saja. Kalau misalkan ngomongnya khawatir nih ya, matanya nggak berani ibu matanya mereka, ya udah Bapak Ibu cukup pandangin di atas kepala. Lihat cukup, sama aja kok. Jadi sama saja sorotan kita ke depan. Jangan nunduk, jangan geleng-geleng kepala, kontak mata ya tadi dijaga. Oke, bahasa tubuh juga dalam suasana formal tuh berdiri lebih baik daripada duduk. Kenapa sih kalau duduk itu suaranya berbeda? Kecuali kalau sudah sering latihan, dalam kondisi tegak suara kita lebih bagus. Gunakan tangannya tadi. Ya, saya sering begini, gunakan tangan, ya kan? Terus berjalan mudah mandir tidak boleh juga. Gimana? Tapi biasanya kalau lagi deg-degan akan ada getaran suara tuh kalau ketahuan grogi. Iya, saya tahu. Itu mic tiba-tiba menggetar gitu kan. Saya tahu. Gak apa-apa. Tapi kan itu tadi ya, bisa karena biasa Ibu nanti di Bekasi. Oke, next. Pelan-pelan Ibu, insya Allah saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mau belajar semua. Buktinya mau ikut gabung di kelas ini kan. Wow, 153 juta orang yang hadir hari ini ya. Oke, lanjut. Bicara praktis mengatasi grogi. Oke, ini dia. Nah, tadi sudah ya A, I, U, E, O-nya. Tarik nafas dalam. Coba sekarang praktek. Satu, dua, tiga. Tarik nafas.
Coba. Enak nggak? Coba sekarang nyalakan lagi semuanya audionya sebentar saja. A, I, U, E, O. Bareng-bareng yuk. A, I, I, U, U, E, A. O. Lepas, lepas ya. A, I, U, E, A, O. O. Enggak ya. Nyaman nggak Bapak Ibu? Aman, Mbak. Jangan sekali ya, setiap hari, setiap pagi. Atur nafasnya. Buang. Terus kalau bisa memang pagi-pagi tuh jalan pagi ya cukup 15 menit, 30 menit itu buat mengatur pernafasan kita juga. Tenangkan jantung ya. Oke, nyaman. Alhamdulillah. Thank you Ibu Bapak Ahmad Fauzi. Atau pernafasan tadi sudah, nah persiapan matang, kenali produknya atau materi, jangan asal ngomong. Kalau Ibu dan Bapak nggak yakin untuk maju, cukup duduk dan mendengarkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba, catat di handphone atau pakai catatan kecil, minimal apa? Walaupun Bapak Ibu sudah hafal, Ibu Bapak bisa baca in case tiba-tiba ngeblank. Ya, oke? Postur tubuhnya harus tetap tegak dan tetap senyum. Nah, tubuh mempengaruhi pikiran, senyum bikin rileks. Bikin catatan kecil, ya kan? Bawa poin penting agar tidak blank. Terus self-talk positifnya, katakan dalam hati Bapak Ibu, saya siap, saya mampu, dan saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi. Gitu. Ya. Jadi dari situ afirmasi positifnya dijaga dan dipakai, jangan hanya teori saja. Oke, next. Next. Halo, admin, next. Mas Arul bisa di next. Oke, kenapa public speaking penting untuk UMKM? Nah, ini bukan hanya untuk MC atau pejabat ya, tapi bisa untuk jualan atau branding kita. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah punya usaha semua atau sebagai profesional? Nah, ini bisa kok, public speaking ini bisa. Kenapa sih? Pada saat kita menjadi pengusaha atau UMKM, otomatis kita menjual produk kita. Nah, bagaimana kita menjual kalau kitanya aja nggak mampu menguasai materi tentang produk kita? Kita nggak hafal knowledge produknya itu apa, gimana kita mau menyampaikan dan menjual. Gitu. Itu sama dengan personal branding. Public speaking itu berkaitan dengan personal branding. Bagaimana kita mengatur, ya kan? Oh iya, ritmenya sosial media kita di brandingnya mau seperti apa? Where saya sebagai siapa? Pun sama dengan usaha Bapak Ibu. Jualannya produk apa? Nah, bagaimana cara penjualannya? Apakah Bapak Ibu menggunakan influencer, menggunakan brand ambassador, menggunakan iklan, atau Bapak Ibu sendiri? Yang maaf, ibaratnya irit dulu, usahanya penting ini dulu ya, mencoba dimulai dari nol dulu, supaya apa kita dulu deh yang maju, kita dulu deh yang pakai diri kita dulu deh untuk branding. Itu penting, ya kan? Oke, Bu Ita, kemarin presentasi kurasi ekspor. Wow, mantap. Negosiasi, iya betul bisa. Negosiasi juga bisa termasuk. Hmm, luar biasa. Pak Ahmad konten sendiri. Nah, itu bagus Pak. Takut kan Pak. Apalagi sekarang ya dunia digital ini kita nggak bisa lepas dari nge-branding, ya kan? Nah, contohnya apa nih? Saat live TikTok atau Instagram, perlu cara bicara yang menarik. Saat pitching ke investor atau kemitraan, harus percaya diri. Sama tadi kan ya, negosiasi, itu juga sama. Ya kan? Kita harus pede dulu. Kalau kita nggak pede, ya gimana afirmasinya ya? Enggak. Tiba-tiba, aduh banyak saingan. Aduh bisa nggak ya aku? Bisa nggak ya? Nah, itu kan namanya udah grogi duluan. Ya kan? Ngeblank. Terus saat pameran UMKM berhadapan langsung dengan pembeli, artinya Bapak Ibu menampilkan produk itu. Betul? Oke, Bapak Ibu, silakan Bu mampir ke sini. Ini produk kami loh, luar biasa loh produk kami ini sudah ekspor dan kami punya best seller nih produk kami yang ini Bapak Ibu. Silakan Bapak bisa diicip, bisa dicoba dulu mungkin.
kitanya aja terus yang meyakinkan customer, meyakinkan orang lain. Jadi kalau bisa memang jangan ada jeda, jangan ada kesempatan mereka untuk mengelak gitu. Udah kita aja pokoknya yang ngejual, kita aja yang ngomong biar dia langsung ya udah Mbak bungkus deh saya beli gitu. Kalau bisa seperti itu gitu loh. Kenapa? Saat jadi MC ada nikah sama sosialisasi. Ih, mantap, Ibu Nurma. Mantap. Oke. Nah, poin pentingnya apa? Orang beli bukan hanya produknya, tapi juga percaya pada penjualnya. Kenapa? Karena komunikasi itu modal utama. Oke, oke next. Mas Sarul. Teknik bicara yang menjual. Forum formula sederhana untuk UMKM. Tadi ya, perkenalan singkat. Nama, usaha, produknya apa. Kita jelaskan dulu diri kita. Seperti tadi di awal saya kan, tak kenal maka tak sayang. Saya harus menjelaskan siapa saya, baru bicara dengan Bapak Ibu. Oke, Pak Agus, mantap. Masalahnya apa yang sering dialami konsumen? Solusinya produk Anda lah yang jawabannya. Jadi ketika kita membuat produk, kenapa? Oh iya, misalkan nih, Bank BJB punya produk ketika UMKM mau mengajukan KUR, susah syaratnya nilai itu karena Bank BJB punya solusi. Nah, itu juga sama, bagian dari teknik menjual. Meskipun nggak bicara langsung, tapi yang menjual adalah produk kita. Nah, itu sama ya. Nah, ajak bertindak. Coba hari ini untuk mengajukan KUR. Nah, pesan sekarang keripik pisangnya, gitu ya. Pesan sekarang donatnya, pesan sekarang macam-macam. Nah, itu bagian dari CTA, call to action-nya ya. Lalu gunakan storytelling, cerita ke pelanggan, kisah awal usaha kita seperti apa. Bikin konten-kontennya supaya apa sih lama-lama orang tahu branding kita. Gunakan bahasa sederhana, jangan kaku. Kalau kaku di sosial media itu jarang banget kecuali memang dia mentor ya. Nah, variasikan intonasi, jangan datar. Yang tadi saya katakan di awal, ngomongnya harus ritme radio. Naik turunnya ada. Tenang, santai, tetap terkondisikan. Walaupun hati kita gerasa kusuk, nggak tenang, rusuh, bisa nggak nih ya kita? Bisa nggak nih ya? Oke, tapi ternyata setelah jalani, oh, alhamdulillah bisa. Nah, itu bagian dari pembelajaran. Hanya setiap pagi yang tadi A, I, U, E, O-nya dilatih dan belajar ngomong di depan cermin tanpa direkam. Pastikan sambil ngaca nih Bapak Ibu kalau pagi ya mau berangkat kerja atau lagi beraktivitas, coba aja dulu senyum di kaca. Hai, selamat pagi. Kamu namanya siapa sih? Saya Ivana. Kamu asal dari mana? Nah, itu juga boleh loh. Paling orang rumah, kenapa dia jadi begitu? Tapi itu bagian dari latihan. Kemarin saya ngajar di SMK ya. Nah, saya ajak latihan untuk bicara di depan cermin. Nanti kalau orang tua kamu tanya, udah nggak apa-apa, bilang aja habis latihan gitu ya, public speaking gitu. Jadi memang kita harus sering berlatih. Nah, kadang-kadang pribadi seseorang itu kan berbeda-beda ya, Mbak Suci. Jadi ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, ada yang sebagian berpikir dan mindset ketika orang introvert kayaknya nggak berhak untuk bicara. Padahal salah. Justru orang introvert itu butuh panggung untuk menyalurkan yang selama ini dia pendam. Nah, Bapak Ibu coba cek. Bapak Ibu sempat termasuk introvert atau extrovert nih. Ingin suara bulat, Bunda, gimana Bu? Iya, kita pelan-pelan nanti ya. Siap, tenang. Oke, next. Oke, ini yang teknik komunikasi sederhana agar audiens lebih percaya. Kontak mata. Tunjukkan perhatian dan ketulusan, jangan lihat ke bawah mulu, ngebaca catatan itu juga nggak baik. Ya, senyum tulus. Makanya ngomongnya sambil senyum. Ibu Meti, Bandung aku introvert banget. Nggak percaya saya. Coba kita ketemuan. Pasti Ibu Meti banyakkan ngomong dibanding saya. Kenapa? Rata-rata introvert begitu, Bu Meti ya. Oke, lalu membuka hati audiens, bikin suasana cair. Gimana caranya nih? Ya kayak tadi saya di awal contohkan, pelan-pelan ngomong, oh ceritanya cari audiensnya. Coba kolom komentar,
cek, saya siap, saya siap, saya siap. Itu bagian dari mencairkan suasana. Ya kan? Oke, Sukabumi, thank you. Saya suka jualan, tapi awalnya rame, makin lama makin sepi. Gimana itu, Bu? Apa yang salah? Yang salah diri kita aja, Pak. Jangan salahkan Allah ya, Pak ya. Nanti kita pelan-pelan belajar, oke? Nah, lalu gunakan bahasa sederhana, hindari istilah rumit. Bicara dengan bahasa yang sehari-hari dan aman didengar sama audiens ya. Cerita nyata, testimoni, cerita lebih menyentuh daripada sekedar promosi. Ya, nanti kita bicara ya tekniknya. Lalu intonasi dan tempo variatif, jangan datar, kasih penekanan di bagian kata penting. Misalkan, saya adalah, itu boleh. Izin Bapak Ibu perkenalkan. Nah, itu bagian yang harus ditekankan, gitu ya. Ajak interaksi, tanya pendapat, libatkan audiens supaya merasa diperhatikan. Jadi jangan ngomong sendirian, gitu. Lalu notes-nya adalah kepercayaan lahir dari ketulusan, konsistensi, bukan sekedar kata-kata. Kenapa nih satu-satu sebentar? Oke. Yang tadi tekniknya, Bapak Ibu sekarang ini dunia digital itu kita nggak lepas dari sosial media. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu punya outlet atau jualannya selama ini offline, cobalah di online. Tekniknya dipakai, misalkan di TikTok, di Instagram, atau buat apa ya website mungkin seperti itu membantu Bapak Ibu biar ramai lagi jualannya. Ya, bisa menjadi seller atau affiliate kan itu barangnya, itu bisa Ibu. Bagaimana orang tertarik ke produk kita Bu biar menarik pelanggan? Ya, itu tadi sama dengan yang Ibu Desa apa tadi? Desa Bojong Kalibunder. Wow. Terus Ibu Siti Sofianti, bagaimana menghadapi partner yang introvert agar tidak introvert? Iya, ajak bicara Bu. Kalau orang introvert itu cukup diajak bicara. Kenapa? Karena tadi sebenarnya dia introvert itu butuh tempat untuk menyalurkan. Makanya tadi introvert itu butuh panggung untuk dia mengungkapkan semua kata-kata yang dia pendam. Oke, next Pak Sarul. Ajak bicara Ibu. Lama-lama nanti pancing dia akan terbuka sendiri. Biasanya seperti itu. Next ini sudah. Ya, rahasia tampil percaya diri walau tanpa pengalaman. Kenali nilai dirinya ya. Anda punya cerita dan usaha yang layak dibagikan, share. Ya kan? Gimana nih? Saya sebagai penjual apa? Oke, berarti kitanya yang harus membagikan ke sosial media. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya nggak bisa main sosmed, ajaklah Bu, rekan-rekan, atau anak mungkin yang sudah mulai beranjak dewasa, itu juga bisa. Jadi makanya Bu, zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendirian, harus teamwork. Dunia terlalu besar untuk dikerjakan sendirian, Bapak Ibu. Jadi kita coba untuk kolaborasi dengan orang yang paham. Ya, kita mulai dari hal kecil, tidak harus pidato panjang, cukup perkenalan singkat yang tulus, dan gunakan energi positif, senyum, tatap mata audiens, gunakan nada suara yang bersahabat, dan jadikan grogi sebagai energi. Ketika sudah grogi, keringat dingin, gimana nih caranya ya? Gue harus mampu, gue harus bisa. Nih, gak mau gue kalau malu, gue gak mau, gak mau. Nah, itu jadikan energi. Nah, ubah rasa berdebar tadi jadi semangat saat fokus pada pesan, bukan pada diri ibu dan bapak. Jadi audiensnya lebih peduli pada manfaat yang mereka dapat daripada kesempurnaan. Jadi ketika bapak ibu sudah mulai grogi dan salah kalimat, salah kata, jangan diulang lagi. Supaya apa? Audiens tidak ngeh. Kalau tadi salah, nggak usah. Jadi langsung saja kata-kata yang berikutnya apa? Gitu ya. Jadi intinya adalah kepercayaan diri bukan soal pengalaman panjang, tapi soal berani mulai dan tulus menyampaikan. Antusias banget ini pesertanya Mbak Suci, komen terus nih di grup kolom ya. Masya Allah. Wah, Sebentar, satu rame, rame. persatu. Komen nih. Rata-rata introvert semua kayaknya yang hadir Iya, nih. nanti boleh boleh Saya, praktek ya Mbak Ivana ya. iya Boleh dong, praktek nanti praktek kita. nanti. Yuk. Siap, siap, kita praktek. Saya ekstrovert banget, tapi malu buat ngomong di depan audiens gimana, Bu? Ya karena Ibu nggak latihan, apalagi ekstrovert.
Extrovert itu harusnya dia bisa banyak bicara dibanding introvert. Nah, latihan Ibu di depan cermin tadi, coba deh. Saya dulu kayak gitu, Bu. Maaf-maaf kayak dibilang, Bunda gila ya. Ketawa. Ngomong sendirian depan cermin. Tapi memang harus seperti itu kok. Kalau semangat pagi, jadi ucapkan selalu semangat pagi atau mau selamat pagi nggak apa-apa. Kenapa? Ketika kita mau share-nya itu di malam hari, tetap kita harus semangat. Gitu. Kalau semangat pagi, perkenalkan saya dengan Ivan Indriani. Kali ini saya akan membawakan materi tentang public speaking. Semoga Bapak Ibu bisa betah dengan saya selama 2 jam ke depan. Itu step by step. Jadi kata yang mau kita ucapkan tuh abis tadi saya Ivan Indriani, dia udah catat nih dari sini. Setelah Ivan Indriani apa lagi ya? Oh, saya akan setelah mengajak kalimatnya apa lagi ya? Oh, ini tuh muter. Kalimatnya muter. Jadi jangan ada jeda tuh dua, enggak, 4, 5. Nah, jangan sampai 5 detik. Jangan ya. Kita coba ya pelan-pelan nanti ya. Nanti ya. Saya pensiunan pegawai pernah mengajar 20 tahun lebih dan sekarang sedang minder. Saya sudah tidak pantas bisa mengajar atau bisa depan publik. Ini curhat. Karena akhir-akhir ini banyak orang berdebat seperti tidak mau kalah dengan pendapatnya. Padahal dulu orang langsung percaya dan hormat ijazah dan pengalaman mengajar sudah lama dan di banyak sekolah bagaimana menyikapinya sedang sindrom. Masya Allah, tuh prihatin Bapak atau Ibu. Jadi gini, Bu, Pak, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir saya ini dulu begini, tapi ketika ada yang lahir baru, generasi baru, otomatis kita menjadi pendengar. Itu dulu deh. Ketika Bapak sudah atau Ibu sudah mempraktekkan setelah 20 tahun ini, Bapak Ibu praktekkan. Ketika Bapak sudah mendengarkan dia bicara, oke, oh begitu ya, oh oke, oke, berarti sama ya pengalamannya seperti saya. Dulu saya nih, alhamdulillah selama 20 tahun mengajar, saya pernah menjadi ini, menjadi itu. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah bla 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 bla. Itu caranya. Coba praktekin. Pasti Bapak nggak sindrom lagi. Aku malah malu kalau tetangga nanya ini itu, takutnya kata-kata yang salah. Tetangga nanya apa? Saya, kalau tetangga nanya-nanya apa maksudnya? Gak paham nih. Oke, jualan yang cocok untuk seseorang yang kerja di desa apa ya, Bu? Banyak Bapak Ibu di desa. Jangan kita ambil estimate desa itu malah jadi terpelosok. Enggak, banyak kok ya. Usaha saya asinan risol, Masya Allah berkebun buah, Masya Allah. Satu lagi permasalahannya saya kalau nerangin atau presentasi ketika pameran kadang bahasanya besar. Bahasanya apa? Kesannya ke sana kemari, kadang customer bingung. Jadi mau diucapkan A, jadi Z gitu ya lari ya. Oke, kita praktek nanti ya. Penguasaan materinya kurang, suka ngeblank. Oke, oke. Kurang kosakata bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris boleh. Oke, bahasanya nggak runut. Luar biasa. Oke, baik. Kita coba praktek nanti ya. Next, materi. Mhm. Next, materi. Tips buat yang kurang kosakata. Oke, siap, siap. Menyimak, membaca dari YouTube. Iya, betul. Dari Arafat Garuda. Konten podcast. Betul, betul, betul. Bahasa Inggris apa lagi? Bu Ivana, boleh ikut tandem kalau Ibu ada event biar jam praktek saya bertambah karena ikutan ahlinya. Silakan Ibu hubungi Instagramnya nanti ada admin yang handle ya. Oke, izin teman-teman. Ini sudah jam 14.21 cepat banget Mbak Suci. Oke, kesimpulan ini public speaking itu keterampilan. Semakin dilatih semakin mudah. Tapi jangan menunggu sempurna dulu baru Bapak Ibu bicara. Ya, justru dengan sering bicara jadi semakin percaya diri. Orang tidak selalu ingat apa yang Anda jual, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka setelah mendengar Anda bicara. Ya enggak? Betul? Coba di kolom komentar. Sudah
1 jam kita di kolom Zoom ini. Setelah Bapak Ibu mendengar suara saya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lihat di kolom komentar, saya mau lihat. Saya mau dengar, saya mau baca. Sepakat? Yes. Setuju ya sama quotes-nya? Keren. Setuju? Menambah wawasan? Ada lagi? Ibu orangnya ramah, riang, dan pintar. Asik. Love dulu dari saya. Mantap. Jadi pengen cepet praktek. Ihir. Aha. Wah. Jadi ingin seperti ibu. Jangan, Bu. Perih dari saya. Jadi saya perih. Aduh, saya lebih pede lihat pemaparan Mbak Ivana. Ah, kan mantap tuh, berhasil berarti, lebih percaya diri. Nah, setuju menambah ilmu. Wow, oke. Nah, itulah aura yang tadi saya katakan. Orang tidak selalu ingat apa yang Anda jual, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka setelah mendengar Anda bicara. Hmm, 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 hmm. Wah, ngebut ini lari ini kalimatnya ini. Kebayang kalau nanti saya ada acara sama ibu. Oke, iya. Tetangga nanya kalau aku seminar pelatihan di belakang ngomong lain-lain, mau ngapain sih? Kok ada aja dikasih apa sih? Itu mah gibah kali ya. Aduh, jangan didengerin Bu, tetangga mah. Ada-ada aja ibu nih. Ibu punya energi yang positif, asik. Love lagi. Oke, gibah syariah. Nggak ada ya, nggak boleh ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah bagaimana pembawaan kita yang kita mau ngasih materi supaya tidak ngantuk. Tadi Mbak Suci bilang apa? Kalau kelas Mbak Ivana nggak pernah ngantuk. Nggak pernah ngantuk karena memang euforianya seperti itu. Saya nggak mau di kelas saya ngantuk. Apalagi ini Zoom. Yang bisa saja orang nyalain ininya, layar Zoom-nya, tapi dia tidur. Betul, 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 betul. Tapi saya Apakah liatin ada nggak yang ada kok. ketiduran di sini? Dari 162 yang hadir, apakah ada yang tidur? Halo, awas ya. Tidak, kita mendengarkan. Mendengarkan. Alhamdulillah. Jangan ya ketahuan. Tidak tidur, tidak siap. Penekanan suaranya menyala bikin menghindari ngantuk. Itu maksudnya ya, Ibu Linda. Jadi kita harus tahu nih gimana perasaan mereka setelah mendengar kita bicara. Sambil ngopi, enak dong Pak Ahmad Fauzi nih ya. Baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jamnya ngantuk, tapi ngantuk enggak kalau saya ngajar nih. Tidak bisa tidur karena suara Aman, Ibu Bu, insya riang. Allah. Semangat. Mantap Ibu Nurma. Oke, next materi. Seru. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya mau katakan 5 pilar yang tadi. Apa yang ingat-ingat coba tadi yang pertama. Di materi yang nomor halaman keempat kalau nggak salah. Inspirasi. Artinya apa? Bicara dengan hati. Pak Suparman ngajak kopdar Bu Suci. Wah kacau nih Pak Suparman. Ya, ya kita kopdar Pak. Bapak yang buat kelasnya ya. Terus versi terbaik, ya kan? Aksi nyata, berani tampil, nyalakan semangatnya biar energinya menular. Afirmasi positif, yakin dengan diri, ya kan? Jadi apa itu? Public speaking bukan sekedar kata-kata, tapi bagaimana audiens merasakan energi kita. Lalu versi terbaiknya apa? Tidak harus sempurna, tapi harus unik, otentik dari diri kita apa. Nggak usah ikut-ikutan yang lain, kita punya ciri khas sendiri. Ya, grogi itu wajar, tapi yang penting berani maju dulu. Terus suaranya, teksturnya, senyumnya, semua mempengaruhi audiens. Self-talk positif yang tadi sebelum ke panggung apa? Saya siap, saya bisa, saya bermanfaat. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa itu Ivana? Coba ketik di kolom komentar. Inspiratif, versi terbaik, aksi nyata, nyalakan semangat, dan afirmasi positif. Wow, 5 pilar ini diingat-ingat ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau manggung, besok saya sambutan nih Bu, di acara maulid misalkan, di RW. Ya nggak apa-apa, ingat tadi, oke, aku harus bisa bicara dengan hati. Oh ya, kata Bu Ivana, V-nya adalah versi terbaik. Aku harus jadi diri sendiri. Oh, kata Bu Ivana, berani tampil. Aku harus aksi nyata nih. Oh, kata Bu Ivana, aku
aku harus membangkitkan energinya, aku harus menularkan energi positif. Oke, maju. Oh, ketemu Ivana, aku harus afirmasi, yakin dengan diriku. Jadi Ivana gampang diingat. Thank you Pak Purnomo. Jadi gitu ya. Dengan kata Ivana ini itu yang saya pegang dalam diri saya. Saya harus menjadi inspirasi. Saya harus punya versi terbaik diri saya. Saya harus punya aksi nyata untuk tampil, menyalurkan semangat, afirmasinya positif, yakin bahwa diri kita bisa menginspirasi. Nah, itulah saya. Jadi kalau saya mau tampil, saya ingat diri saya sendiri. Saya bisa kok. Saya bermanfaat kok. Saya mampu kok. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dipilih sama Allah, Ibu Santi dan Bapak Ahmad Fauzi, mohon untuk tampil ke pentas untuk memberikan kata sambutan. Nah, loh, ya kan? Gimana tuh? Ingat yang 5 itu. Oke, aku mampu. Aku bisa. Artinya apa? Allah menunjuk Bapak Ibu menjadi yang terbaik dan pastinya mampu ketika diberikan amanah di pundak. Gitu. Oke, next. Sudah sampai di quotes, teman-teman, personal branding bukan soal siapa yang paling hebat berbicara, tetapi siapa yang mampu meninggalkan pesan, menghadirkan kepercayaan, memberi dampak positif. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap cerita yang kita bagikan adalah cermin dari diri kita. Ketika kita berani tampil, bukan sekedar bicara, tetapi berbagi dengan tulus. Disitulah personal branding tumbuh, dan dari situlah audiens mengenal, percaya, dan akhirnya memilih. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada seluruh Indonesia ini yang luar biasa. Artinya apa sih? Public speaking dan personal branding itu berkaitan. Kita mau dikenal, artinya branding kita harus bagus. Ketika sudah bagus, kita mau tampil, public speaking kita diatur. Ya, seperti itu ya. Jadi bagian dari public speaking adalah personal brandingnya. Itu berkaitan dua hal tersebut. Kita mau dikenal sebagai siapa, pengusaha apa. Oh, di sosial media bagaimana nih branding saya? Bentuk seperti itu. Oke? Sekarang, karena saya punya hadiah untuk 5 orang dengan 5 pilar tadi, oke? 5 pilar, 5 hadiah untuk yang mau praktek public speaking. Boleh temanya promosi, boleh temanya tentang personal branding Anda semua. Bagaimana tadi? Misalkan saya contohkan, boleh Bu Suci yang tadi video dikirim barusan? Oh, video awal ya, Mbak. Bukan yang nomor 2 tadi, video yang public speaking. Yang barusan saya kirim. Eh, oke, baik, baik. Sebentar, saya cek dulu. Oh, baik. Sebentar. Saya izin minum. Oh, baik, silakan. Sebentar lagi loading dulu, saya download Ya, dulu. tak apa-apa. Hmm. Apa ini? Fauzi, fokus pada audiens. Wah, keren kan? Jadi pinter nih. Atur bahasa tubuh, ucapkan dengan jelas. Zona percaya diri, isi pesan yang kuat. Itu udah pinter, udah keren kan? Punya 5 pilar juga. Masing-masing dari Bapak Ibu boleh membuat 5 pilar tersebut sesuai nama masing-masing. Artinya apa sih? Buat diri kita. Sebelum ke orang lain, kita dulu, Bu, Pak, ya. Fokus sama materi. Itu yang di Kita lihat pojokan videonya ya. deket Ya, kita matikan deket dulu pohon audio delima. yang lain semuanya, Bapak Ibu, di mute dulu. Silakan. Tampil percaya diri itu penting ya, Bapak Ibu. Dari kitanya dulu, kalau kitanya nggak yakin, yang ada gemeteran. Gitu. Ada, sebentar, sesi praktiknya Ada, ada. sebentar ya. Kita masih masih 5 jam lagi kok di sini. Sampai maghrib ya. Karena nggak akan selesai kalau kita nih belajar public speaking ini luas ya.
Baik, sebentar. Tenang, kita praktek ya sebentar. Nginep, Bu Linda Pekalongan. Ya, ke Pekalongan beli batik ya, Bu. Kita tunggu contoh video yang saya akan praktekkan. Silakan, Suci lagi loading mungkin. Konten penyampaian, kepercayaan diri, koneksi, Iya, penampilan. sebentar ya, lagi loading. Iya, sedang loading. Gak apa-apa, santai. Saya lagi bacain kolom komentar ini seru-seru banget ini. Antusias luar biasa ini. Masya Allah. Penyampaiannya. Moga dengan Sakti mampir, nanti kami bawakan icip basreng dari Lire. Aduh, dia promosi. Oke, basreng. Oke, kita lihat sama-sama materi ini. Coba diperhatikan, Bapak Ibu. Assalamualaikum, semangat pagi. Hai, teman-teman. Public speaking itu bukan cuma milik artis, MC, atau pembicara seminar ya. Kalau kamu pelaku UMKM, public speaking juga bagian dari personal branding kamu. Kenapa? Karena cara kamu menjelaskan produk, menyampaikan cerita usahamu, bahkan saat pitching ke calon investor atau menjawab pertanyaan customer, semua itu adalah panggung public speaking. Brand itu bukan cuma logo atau kemasan, tapi juga bagaimana orang mengingat dirimu lewat cara berbicara dan membawakan diri. Jadi jangan minder, latih cara bicaramu karena public speaking yang baik akan bikin bisnismu lebih dipercaya. Kalau kamu UMKM, kamu sudah mulai melatih public speaking untuk branding usaha kamu belum? Kalau belum, kapan mau coba? Oke. Nah, dari video itu, apa yang Bapak Ibu tangkap? Silakan di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu pahami dari video tersebut? Ada komentarnya? Pro, lanjut, pintar, lanjut, pede, harus yakin, cerdas, jelas. Oke, pede. Penyampaian santai, to the point, percaya diri, tenang, menguasai materi, pesan jelas, oke, menguasai materi. Oke, rata-rata tenang ya, tenang, menarik, siapa saja bisa tampil cerdas, sama penting bukannya hanya usaha dan logo saja. Oke, betul. Itu betul semua. Jadi kita harus tenang pembawaannya. Ya, itu saya satu kali tag aja bikin video itu. Kenapa sih? Ya Ibu Ivana ya bisa lah, orang Ibu Ivana mentornya. Bukan seperti itu. Kita kan tadi saya bilang, bisa karena biasa. Ya, jangan grogi. Nah, makanya sering berlatih di cermin. Halo, Assalamualaikum, semangat pagi. Perkenalkan saya Ivana Indriani. Kali ini saya hadir bersama Bapak Ibu di tengah-tengah Zoom akan membawakan materi public speaking yang insya Allah Bapak Ibu tidak akan mengantuk selama 2 jam ke depan. Gitu. Jadi itu ngomongnya aja udah teratur ya, pelan-pelan. Tapi kalau sudah mulai blank, kasih jeda Bapak Ibu nafas dulu 3 detik, 4 detik, 5 detik, baru lanjut lagi. Yang penting ngomongnya jelas, jangan berantakan. A, I, U, E. Jangan dipraktekkan pada saat di forum A, I, U, E, O-nya ya. Jangan ya. Keren, Bu, bisa aja. Oke. Okay. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bicara di depan publik, artinya teman-teman sudah siap. Tarik nafas lagi di forum. Terus lihatin satu persatu gitu ya. Masya Allah, ternyata ratusan orang gitu kan. Terus gimana ini saya? Bisa. Rasanya itu kaki lemes gitu, nggak bisa berdiri. Kalau ibu bapak belum latihan. Tapi ketika ibu bapak sudah latihan, itu nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada, saya yakin. Saya yakin Mbak Suci juga awalnya nggak bisa langsung PD moderator seperti ini. Pelan-pelan pastinya Bu Suci ini udah luar biasa loh padahal ya. Bu Suci ini tahu nggak sih, dia punya usaha sendiri sekarang. Terus kalau jadi moderator di BJB di mana-mana seluruh Indonesia. Bu Suci lagi, Bu Suci lagi. Artinya apa? Jam terbang itu menentukan ya. Ya, kita latihan offline nanti ketemu ya. Oke, 5 orang. Saya mau tunjuk atau menunjukkan diri sendiri.
Ya, Gimana ya? oh, ada yang udah menyunjukkan diri tuh. Ada. Oke. Oke, Coba. Oke, satu, Ibu dua, ayo Lili, lima oke. dulu ya. Lima dulu, ini Ya, sudah tiga. saya mau Sebentar, itu. sebentar. Ya, pakai Satu icon persatu dan tangannya satu wajib on persatu. cam, wajib on cam karena Wajib saya on mau cam lihat ya. wajahnya. Satu, dua, satu lagi yuk, satu lagi. Oke, siapa satu lagi? Eh, kalau Mas Arul nggak boleh dapat hadiah. Oh, salah ya. Karena dia orang BJB. Oke, lanjut. Kelas public speakingnya Mbak Ivana loh. Waduh, keren ya semuanya. Aku juga mau coba sebenarnya. Oke, sekarang dari Pak Muhammad Ervando. Boleh yang lainnya mute dulu ya. Kita Tolong izin adminnya. mulai dari Pak Ervando. Silakan Pak Ervando. Izin suara sudah kedengaran? Oke, aman Sudah. Pak Aman. Ervan. Wow, lihat Oke. dong personal brandingnya Pak Ervan di belakangnya itu, Vando Clothing. Oh ini sama aja dengan soft selling nih, mantap Pak Ervan, luar biasa. Eh, Oke, lanjut Pak Ervan, silakan. Mau bicara baik, tentang apa? Personal branding atau mau usaha atau promo oke usaha? saya ingin memperkenalkan brand saya ya. Oke, saya Baik. mulai. Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfando, CEO dari Vando Clothing yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Vando Clothing bergerak di bidang fashion, khususnya memproduksi atasan kaos dengan kualitas premium dan desain yang trendy. Kami berkomitmen menghadirkan produk nyaman yang dipakai sehari-hari dengan harga yang tetap bersahabat. Senang bisa berbagi dan berkenalan dengan Anda semua hari ini. Mari kita dukung bersama brand lokal Indonesia dan jangan lupa kunjungi Vando Clothing untuk menemukan kaos premium pilihan Anda. Terima kasih. Bapak baca. Gak apa-apa. Itu juga latihan, Pak. Dari Bapak baca, dari Bapak ngomong aja saya tahu kalau Bapak baca. Tapi boleh baca seperti itu, jangan tergesa-gesa. Oke, pelan saja, santai, kasih titik komanya, Pak. Halo, saya Ervan dari Vando Clothing. Apa kabar teman-teman? Nah, saat ini saya ingin promosi nih tentang brand lokal Indonesia, Vando Clothing. Teman-teman bisa cek di website kami, dari semua sosial media kami punya beberapa produk yang luar biasa keren loh di luar sana. Pasti banyak saingan, tapi kami tetap percaya diri bahwa kamilah yang terbaik. Gitu, Pak Irfan. Siap, siap. Terima kasih. Ya, jadi santai saja, tenang. Oke, Pak Evan, thank you. Catat ya BJB siapa nih yang mau dapatkan hadiah. Lanjut, next. Silakan Ibu Tegal dari Tegal Ibu Santi. Silakan Ibu. Ya, oke, mana Bu Santi? On Halo, cam ya. On cam ya, Bu? kameranya nggak bisa ya, Mbak. Eh, Bisa Aduh, lah. iya ini kenapa Ibu? nggak apa-apa, wis. Nggak Yang apa-apa, penting saya wis. mau belajar dulu sama Ibu. Oh, alah. Masalah Oh, ya dapat udah. hadiah nggak apa-apa, wis. Oke. Nggak tahu nih kameranya kenapa ini. Pasrah banget ini saking pengen belajar Mbak Suci harus Iya, ngomong. Masya Allah, yang Yuk, keren penting ya. bisa ngomong dulu. belajar sama Ibu Ivana ya. Oh, cucok, Oke, cucok. siap Ya, Tegal. lanjut. Oke, Oke. silakan Bu Santi. Monggo. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Oktarina. Saya pemilik usaha donat di Narasnek. Eh, kebetulan kami membuat donat homemade yang jelas lebih lembut, fresh, terus tanpa pengawet. Terus kenapa sih harus milih donat kami? Pertama, bahan berkualitas, harga terjangkau. Awalnya usaha ini saya hanya coba-coba sih, tapi kami juga ingin menghasilkan sesuatu yang lebih dari usaha donat kami. Jadi kalau ingin donat yang bukan hanya enak, tapi juga ingin lagi, ingat donat di Narasnek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Waalaikumsalam. Itu aja Bu Santi suaranya gemeteran kedengeran sama Iya, saya. nggak Iya. nggak pede sih sama Ibu. Ah, jangan gitu. Saya juga masih belajar, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ibu udah bagus banget, udah berani. Izin saya meralat dan membantu apa ya, mencontohkan ya, Bu ya. Iya. Oke, halo selamat siang teman-teman. Hangat
lembut, manisnya pas banget. Donat fresh from the oven, siap temani hari kamu. Stok terbatas, you order sekarang sebelum kehabisan. Itu langsung hard selling. Oke? Okay? Nah, tapi kalau misalkan ibu mau dengan kata-kata dulu, perkenalan dulu, boleh. Teman-teman, hidup itu kayak donat. Selalu ada lubang kosongnya. Tapi jangan fokus sama bolongnya ya. Nikmati saja manisnya. Dengan varian rasa yang banyak banget di usaha kami ini, banyak banget donat yang enak, legit, lembut, dan cuman di brand apa sebutkan. Nah, itu juga bisa. Jadi ngomongnya step by step Oke. saja, Iya. pelan-pelan, Sip. ya, santai. Nah, itu Mm-mm. bisa menjadi branding ibu di sosial media. Iya, terima kasih Bu Oke. Ivana. Sama-sama Ibu Santi, sukses selalu. Lanjut Mbak Iya, Suci, siapa yang mau praktek, berani praktek nih, Lanjut. ayo. Lanjut Saya lagi mau Kak, dari Bu Ibu Ivana. Reni. Ibu Reni, sebentar, sesuai urutan ya Ibu, izin. Depok, Ibu Reni, silakan. Halo, selamat sore semua. Hai. Selamat sore, saya senang sekali hari ini bisa ketemu Mbak Bu Ivana. Ya, perkenalkan saya Reni dari Depok ya. Dulu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu tuh saya punya satu usaha. Eh, ada usaha Argata Jaya, dulu sembako online. Waktu itu kebetulan lagi musimnya WFH ya. Saya dan keluarga buat sembako online, tapi sayang setelah WFA usaha itu bangkrut dan saya balik lagi ke profesi saya yang awal sebagai seorang tenaga pengajar. Saya senang sekali bisa belajar sama Bu Ivana bagaimana public speaking. Makanya tadi saya mencoba chat di tempat Ibu ya supaya saya bisa tandem. Karena kalau saya mengajar biasa, audiensnya kan umum ya untuk di kelas saya saja, tapi Bu Ivana hebat, keren yang diajarnya dari mana-mana dan seluruh Indonesia. Makanya saya tertarik untuk ikut tandem sama Ibu. Biar saya ngajarnya tidak ngantuk lagi. Ayo Bu Ivana, bolehkan saya ikut sama Bu Ivana? Dan terima kasih. Salam. Aduh, Ibu Reni di Depok, suaranya bergetar gitu, saya terharu loh Bu Reni. Saya juga terharu. Banyak sekali berarti Dari yang hati banget itu, Bu. terinspirasi, Mbak. Iya benar Mbak Keren, Suci, keren, luar keren. biasa semangatnya ini euforia. Terima kasih Bu Reni, kita nanti DM-an saja ya. Lanjut, Oke. silakan. Oke, lanjut sekarang ada Jangs Yogurt. Silakan. Nah, mau promosi hard selling, monggo, ayo. Monggo, Bapak. Atau rendangnya Bu Suci aja kali, coba. Aduh, Yang, Bu Suci. yang lain dulu ya nanti Oh yang iya, iya, salah-salah. Itu Heeh. rendangnya dikirimin aja berarti ya. Boleh. Ya, siapa Monggo, tadi? Bapak. Silakan Jangs Yogurt. Yogurt. Oke. Wah, Ya, Bapak siap. lagi di mana ini, Bapak? Silakan, Bapak. Yang lain bisa di-unmute dulu, izin Ibu Rita Bekasi. Apakah kedengaran suara saya, Bu? Ya, jelas. Dengar. Silakan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ada yang suka yogurt nggak? Oh, ternyata Bu Ipana suka juga. Oh, Bu Suci juga suka tuh. Oh iya, iya. Semuanya suka yogurtnya. Tapi tahukah Anda, 7 dari 10 orang Indonesia itu kekurangan minuman probiotik. Jang Yogurt hadir sebagai solusi sehat dan menyehatkan. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, owner dari Jang Yogurt, solusi hidup tanpa obat. Itu Udah? mungkin Bu. Ya. Oke, mantap. Bapak sudah oke banget. Bapak-bapak mau belajar public speaking itu luar biasa loh. Jarang loh bapak-bapak yang mau belajar public speaking. Artinya apa? Kebanyakan ibu-ibu gitu. Tapi bapak berani. Kenapa? Karena bapak punya dorongan kuat, dasaran kuat. Kenapa? Karena usaha itu yang bapak harus tampil. Gitu ya Pak ya? Nah, Yap. izin saya contohkan lagi. Oke, Iya, tadi iya. usahanya apa Pak? Yogurt, produk yogurt. Oke, gini ya Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Teman-teman, siapa bilang hidup sehat itu ribet? Sekarang, cukup dengan segelas yogurt segar, kamu bisa dapetin manfaat ganda. Sehat di dalam, mood happy di luar. Kayak probiotik baik untuk pencernaan, rendah lemak, pas banget buat diet sehat. Rasa creamy, segar, bikin nagih. Yogurt ini cocok dinikmati kapan saja. Pagi sebelum beraktivitas, siang buat penyegar, atau malam sebagai dessert sehat. Karena merawat tubuh itu investasi dan kamu pantas untuk menikmati yang terbaik. Pesan sekarang, rasakan bedanya mulai dari hari ini. Gitu teman-teman.
Ya Itu tadi enggak? mau gitu. Tadi mau gitu, Bu. Oh iya, bisa banget. Tapi takut dibatasi waktu, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Udah keren. Oke, mantap. BJP silakan dicatat. Terima kasih, Yogurt. Luar biasa susah usahanya Bapak ya. Amin, Baik, kita amin, ke amin, amin, amin. Kota Bogor dengan Bapak atau Ibu Yundin. Silakan. Asinan Bogor maksudnya, Mbak? Bagaimana? Atau roti unyil di Bogor nih? Silakan. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Dini Indarti, merek dagangnya Yundin atau Yundin Store. Bidang apa Terus Ibu? Yundin? usahanya F&B, Bu. Oke, baik. Maaf Silakan. saya baru join karena repot itu tadi ada Nggak urusan. apa-apa. Iya, Silakan Ibu mau belajar bicara, silakan. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. Ya, nama saya Hardini Indarti, merek dagang saya Yundin, bergerak di bidang kuliner, F&B, terdiri dari 30 macam eh, menu. Eh, ada salah satunya adalah rempeyek, rempeyek, kemudian ada bakso aci, kemudian ada gudeg, gudeg besek, ada eh, seblak, seblak. Ini bakso acinya bakso aci kering dan ini eh, sedang dalam perjalanan ekspor ke Jerman, ke kota Kiel. Wow, Iya, iya, mantap. iya. Ini ditunggu sama sana. Ini masalahnya eh, terkendala di ekspedisi. Kita nyari yang murah. Soalnya sampai di sana 25 euro per kilo. Mantap. Luar Sekarang biasa. hampir 20.000 satu euronya. Ada gudeg, ada garang asem, mangut iwak P, ada pastel, pastel apa? eh, pastel abon sapi, ya, Oke. dan lain-lain. Ya, Yang Eh, diekspor ke Jerman, yang mana tadi? ini bakso aci dan seblak, bakso aci Oke, kering dan seblak, ya, baik. Luar biasa ya, keren. Tepuk tangan dong ya, teman-teman. Ini luar ya, biasa dari Indonesia untuk dunia. Izin Ibu, Binaan kita ya. ini Eh, 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 BM-nya. Ibu dan kebetulan saya gini. juga ditunjuk koordinator untuk wilayah Jabar untuk ke Jerman oleh Wih, dari Köln. mantap. Ya, jadi bisa teman-teman nanti eh, bisa Halo, eh, ya. rempeyek, ingat Indonesia. Ya. Ingat Oke, seblak, baik. ingat makanan tradisional, ingat Indonesia. Oke, Terima kasih. oke, baik. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, luar biasa. Nah, ini kan bagian dari hard selling ya kan. Nah, caranya bagaimana? Ibu pasti punya anak. Nah, anak ibu ditampilkan untuk bicara. Gak apa-apa. Atau mungkin mau gambarnya saja boleh, tapi dubbingnya suara anak boleh. Gitu ya. Jadi voice over dari Oh, anak-anak. Gak apa-apa. Nah, anak saya SMA iya SMA dan ada di kota di nggak Tangerang. apa-apa Bu, jarak itu Ya, bukan nanti masalah. saya Sama, coba. anak saya juga SMA. Iya. Nah, jadi gini, uh, uh, anak SMA sekarang tuh kan Gen Z itu luar biasa Bu, ya kan? Hafal dan melek digital. Iya. Caranya gimana? Saya contohkan ya. Silakan di mute lagi Iya. Ibu. Terima kasih. Oke, halo selamat siang. Teman-teman, saya ingin promosi nih dari Indonesia untuk dunia. Bangga rasanya bisa memperkenalkan aneka makanan khas Nusantara hingga ke Jerman mulai dari kriuk gurih peye, pedas kenyalnya bakso aci, sampai manis legitnya gudeg, semua hadir membawa cita rasa Indonesia yang otentik. Ekspor ini bukan hanya sekedar pengiriman produk, tapi juga bentuk cinta kami pada budaya kuliner Indonesia. Setiap kemasan yang tiba di Jerman adalah cerita tentang tradisi, kelezatan, dan kebangsaan
bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan. Karena makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga identitas yang layak dikenal di dunia. Gitu Ibu. Jadi ngomongnya pelan saja, step by step, kata per kata. Ya. Jadi yang mendengarkan juga paham gitu. Oke, Ibu udah keren banget, luar biasa sudah ke Jerman. Ya, Silakan teman-teman dijapri saja terima ibunya kalau mau kasih. nitip produk langsung ke Jerman tuh kan. Ya, Keren. Oke. legalitasnya dilengkapin, tapi legalitasnya dilengkapin. Oh iya pasti, Legalitas. betul. Iya, iya. Legalitas Terima wajib kasih. dilengkapi. Iya, wajib. Iya. Ada lagi? Terima kasih. Siap. Terima kasih Oke, Bu nah Yudin. kita Oke. lanjut dulu lagi. Dan Bu Yundin ini juga salah satu peserta dari BJB Exportpreneur nih Mbak Ivana. Jadi Wah, BJB itu mantap. punya kelas Masya ekspor. Allah, Seperti Tabarakallah. itu, betul ya. Semoga tambah sukses Keren. tentunya ya Bu ya, sampai Belum, mendapatkan belum. dari Amin, amin, mentor-mentor amin. dari Masya BJB. Allah. Amin, amin, ya Rabbal Oke, Alamin. sekarang kita lanjut ke Ibu tadi. Oke, Bu Iin Kalimantan Barat. Wow, jauh banget nih. Kita terbang dulu ke Silakan. Kalimantan. Oke, penumpang kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Kalimantan, gitu ya. Oke, udah bisa langsung dimulai? Silakan, Bu Silakan. Iin. Sebelumnya terima kasih waktunya Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Kakak-kakak. Izin saya mempresentasikan atau mempromosikan produk yang saya pegang saat ini. Sebelumnya, Bismillah, perkenalkan nama saya Iin Fitriani. Saya berasal dari Jawa Barat, tapi sekarang saya sedang ada di Kalimantan Barat karena diamanahkan untuk menjadi seorang tim HR di salah satu perusahaan The Besto dan juga Lazato di area Kalimantan Barat. Mungkin untuk kakak-kakak dan ibu-ibu sudah banyak yang tahu ya, The Besto dan juga Lazato itu apa? Kami pokoknya menjual ayam dan juga chicken. Dan selain itu juga kita menjual burger dan juga produk-produk lainnya yang memang kami sediakan dengan menggunakan bahan-bahan pilihan lainnya. Oke, sebelumnya outlet The Besto atau outlet Lazato ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Sudah lumayan cukup lama ya. Dan juga cabang kita sudah banyak, alhamdulillah ada di Jawa Barat tentunya yang sudah marak dan paling banyaknya di Jawa Barat dan ada di area Kalimantan Barat, area Kalimantan Selatan, Tengah, Sorong bahkan ada di Papua juga. Bagi ibu-ibu dan kakak-kakak yang memang belum tahu The Besto itu apa, kita di sini menjual fried chicken ya, yaitu ayam goreng atau ayam original yang disajikan dengan ayam menggunakan bahan baku dan kualitas yang sangat baik. Dan juga kita digoreng dengan menggunakan bumbu marinasi sehingga menghasilkan rasanya yang spesial. Nah, selain ayam yang original, kita juga ada ayam presto. Prekto itu apa sih? Prekto itu adalah geprek de beso. Ada yang menyangka nggak Prekto itu singkatan dari geprek de beso? Pasti tidak ada ya. Nah, betul sekali. Prekto adalah ayam geprek de beso menggunakan cabai-cabai pilihan dan juga menggunakan bumbu yang memang sudah disediakan dari kami. Bagi kakak-kakak dan ibu-ibu yang memang belum mencoba Prekto, silakan langsung datang ke de beso. Bagi kakak-kakak yang ada di area Kalimantan Barat, tepatnya mungkin di Pontianak, langsung datang saja ke The Besto yang ada di outlet-outlet kami. Kami di Kalimantan Barat sudah ada beberapa outlet, ada 9 outlet alhamdulillah. Dan juga selain dari Presto, kita juga ada menu paling bestseller nih, ada ayam CLBK. CLBK ini bukan cinta lama bersemi kembali ya kakak-kakak, tapi CLBK ini adalah ayam yang dicelup dan dibakar menggunakan saus pilihan yaitu saus barbeque. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan rasa saus yang smoky dan menghasilkan ayam yang juicy juga. Kita juga ada nih menu yang paling bestseller yaitu menu ayam chicken extra. Ayam chicken extra yaitu ayam yang satu ekor bisa dimakan untuk satu keluarga, bisa dimakan bersama teman, kerabat, bahkan pasangannya. Yuk silakan yang belum mencoba The Besto atau Lazato, silakan langsung datang ke outlet terdekat. Yang pasti The Besto jagonya rasa. Terima kasih Bu Ivana. Bu, Bu Iin ngomong, saya yang minum ini. Bu Bapak Iin, masih belajar, Ibu. ya Mbak, iya iya makanya bagus, tapi titik komanya diperhatikan juga. Gak apa-apa, itu udah oke, dan Ibu artinya itu hard selling. Ya, nah cara promonya, ritme, nadanya itu diperhatikan. Jadi gini, apa sih ngomongnya Ibu pakai titik koma pelan saja.
Jadi, Bapak Ibu mungkin akan paham ketika Ibu Bapak mengenal dan melihat atau bahkan mendengar brand kami, gitu. Jadi ngomongnya per kata saja. Capek. Capek nggak? Iya. Jadi kita Lumayan, sendiri karena nanti memang, ya betul, karena memang efek dari grogi mungkin ya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu udah keren. Kenapa? Karena Ibu hafal teksnya dan Ibu paham produk knowledge-nya. Jadi keren banget itu lah. Jadi closing itu yang ada investornya. Ya tanda tangan aja langsung deh. Iya, saya setuju Bu. Iya. Ya Allah, amin, amin. Ya kan? Gak apa-apa, Ibuin luar biasa Kalimantan kita tidak ini ya, tidak perlu apa maaf, saya perlu ke sana jarak dan waktunya, tapi kita di layar Zoom saja sudah silaturahmi seperti ini luar biasa BJP Universitas ini ya. Oke lanjut, terima kasih Bu In, Oke, sukses selalu. lanjut. Silakan Bu Linda, kalau tidak on cam nggak apa-apa, silakan. Tapi ini masih azan. Oh iya, Ada yang lain mungkin? nggak apa-apa Bu, silakan. Kalau mau coba, Mas Aru, tadi Mas Aru mau coba, silakan. Kalau Mas Aru mau Maaf, coba. Ibu. Mau, Kak? Oke, Bu Kak, ya. Agus Gus, Murtini, ya. silakan. Itu Ya. Ruondang Manurung tuh, saya mau Bu. Iya. Halo, selamat siang, Ibu Ivana. Halo. Ya, terima kasih Ibu, ilmunya sangat memberikan inspirasi buat Rumah Kedelai dan hari ini saya mau mencoba belajar public speaking ya Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Agus Murtini. Saya selaku owner dari PT Rumah Kedelai Pak Min Soya Ayu. Saya memproduksi aneka jenis dari produk kacang kedelai. Dari kacang kedelai, bijinya kita buat aneka sari kedelai. Ada sari kedelai original, di mana kedelainya ini hasilnya sudah mendapatkan uji nutrition 5 dan dalam 100 miligram dalam 100 mililiter ini terdapat protein 3,3 gram. Bayangin Bapak Ibu, di luar kulit kacang kedelai dibuang. Bahkan di luar bisa juga kulit kedelai bisa dijadikan pakan ternak. Di tangan UMKM, Rumah Kedelai Pak Min Soya Ayu, kami menciptakan sebuah produk peyek kulit kedelai. Dan ini sungguh asik. Rasanya yang renyah, crispy, dan ini sudah berada di kabupaten. Ternyata Bapak Ibu, peyek kulit kedelai ini selain mengandung protein, banyak juga seratnya. Dan ini salah satu menjadi produk unggulan untuk PT Rumah Kedelai Pak Min Soya Ayu. Dari bijinya, kulitnya, dan kita membuat soya powder, Bapak Ibu. Soya powder ini kita padukan dengan kentang seperti ini. Ya, soy potato ini adalah modern snack timeless soy flavor. Di sini ada 3 rasa, Bapak Ibu. Dan saya sangat berkesan, Bapak Ibu, bahwa soy powder ini bisa dipadukan untuk memberikan rasa dari kentang dieng yang kita buat, kita goreng, kemudian kita oven. Ke unmute sepertinya Mbak Suci. Mungkin dari admin bisa dibantu dibuka. Ibu Agus Murtini, mic-nya mati. Oh iya, Iya. terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak. Ternyata bahwa produk yang diproduksi oleh PT Rumah Kedelai ini mendapat tempat di hati di kabupaten khususnya. Kami percaya di antara desa kami, Desa Benteng, terdapat Universitas IPB. Disitulah kami mendapatkan dampaknya dari Universitas IPB dan produk kami sampai saat ini masih menjadi mitra untuk dijadikan produk di beberapa toko di IPB. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu. Siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan produk-produk lokal yang ada di daerah kita. Bersyukur bahwa Rumah Kedelai mendapatkan hati, mendapatkan tempat untuk
para UMKM, untuk para masyarakat di sekitar kabupaten. Saya bersyukur, terima kasih untuk Ibu Ivana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pitching dari perusahaan kami, dan semoga Bu Ivana muncul kembali memberikan edukasi untuk para UMKM supaya lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif. Terima kasih Bu Ivana. Selamat siang. Selamat Keren. siang. Waduh, langsung dikangenin, pengen minta Mbak Ivana lagi materinya. Waduh, kontrak ini nanti nih. Siap, gas setiap hari, ayo. Waduh, oke, boleh silakan apa namanya pencerahannya kembali agar lebih baik lagi untuk Ibu Agus Martini. Oke, Ibu Agus Martini, ini udah bagus ya, diselingi soft selling, bagaimana tadi kan, apa tadi ya, kedelai ya, terus dibuat solusinya, kalau kami memproduksi ini, akhirnya seperti itu kan. Nah, call to actionnya apa? Akhirnya Ibu Suci, Ibu Suci, Ibu Agus mengajak, mengajak untuk order, nah urutan-urutan dari public speaking. Hanya saja memang lebih terunut lagi, Ibu jangan terlalu banyak kata karena audiens itu lebih penting ke intinya saja. Jadi mungkin bahasanya gini, sekitar 20 detik, 25 detik stop gitu. Jadi cara mengukur pembicaraan kita, Bapak Ibu silakan berlatih, nyalakan videonya, handphonenya. Kalau misalkan sudah 20 detik, artinya menuju 5 detik berikutnya Bapak Ibu harus stop. Yang tadi video saya itu cuma 20 detik gitu. Jadi tidak terlalu lama. Kalau sudah mulai kelamaan, audiens capek Bu mendengarnya gitu dan membosankan. Kecuali kita di forum ya offline. Tapi kalau sudah menjual secara online, otomatis kitanya harus mengajaknya dengan cepat saja. Halo. Ya, putus-putus ya Ibu ya. Iya, nge-freeze Mbak Ivana. Terima kasih Mbak Ivana dan Oke. terima kasih untuk BJB ya. Sehat Iya. selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih. Oke, sambil menunggu Mbak Ivana untuk bergabung kembali. Ya, tenang ya Bapak Ibu ya. Nanti semua diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan. Kalau tidak tadi sudah ada nomornya Mbak Ivana, jadi nanti juga bisa diskusi. Halo, maaf. Nah, ini dia sudah datang kembali. Sudah datang kembali ya Kenapa tadi. tiba-tiba hilang ya? Iya, diculik sinyal ya, gitu ya. Oke, Diculik sinyal. betul. Oke, lanjut lagi Sambil berarti. siapa lagi silakan. Oke, silakan Ibu Kinkin. Kinkin, Ibu Kinkin. Ya, terima kasih Mbak Suci, Bu Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama brand saya yaitu Dapur Kinsmack, makanan khas Pelabuhan Ratu yang terdiri dari abon ikan tuna yang fresh, tentunya dibuat dari ikan tuna yang fresh, dan ada juga khas Pelabuhan Ratu, empek-empek ikan tuna khas Pelabuhan Ratu. Kalau di Palembang identik dengan ikan tenggiri, Pelabuhan Ratu dengan ikan tunanya. Terima kasih. Joko, Ya. keren. Oke. Langsung to the point ya. Ya. Gugup ya. Gugup katanya Ibu grogi nih karena buru-buru pastinya nih. Oke. Nah, Ibu kenapa tarik napas, Bu? Santai. Kenapa? Tarik napas, buang napas dulu, santai, jangan grogi. Nah, Ibu udah bagus. Udah cepat banget tadi. Cuma memang kecepatan. Nah, yang kalau ini pelan juga. Tadi mana tadi produknya nggak Ibu lihat kan nggak? Nah, Iya. nah kalau ada produknya Ibu bisa sambil nafasnya di situ ngaturnya
supaya Ibu tidak grogi banget. Nggak Oke, pengen. Bapak Ibu, ini produk saya. Saya punya produk berupa A, B, C, kayak gitu. Santai gitu loh, Bu. Maksudnya pelan-pelan saja, bahasanya diatur. Kalau Ibu belum hafal teksnya, boleh dicatat, dipajang di kameranya juga boleh. Ya, Ya, tapi makasih. udah berani, udah keren. Bu, usia hanyalah angka. Ibu tetap semangat 17 tahun ya, Bu ya, biar terus maju, oke? Keren, salam kenal dari saya, Ibu. Oke, lanjut. Eh, Keren. Ya, Mas Arul mau coba Mas Arul? Silakan Mas Arul. Oh, Mas boleh. Arul. Boleh, Bu. Boleh, 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 boleh. Silakan. Harus on cam juga nih berarti. Ya harus dong. Nah, ini MC kondang di Bank BJB ini. Tuh, Bu Eh, Linda dulu, Bu Linda dulu. Bu Linda tuh ada Bu oh, Bu Linda tuh. Linda. Oh, oke, Di boleh, boleh di deh. Mas Arul dulu. Boleh Bu Linda Pekalongan dulu, baru nanti Mas Arul. Silakan Bu Linda. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Coach. Halo, halo. Iya, Bu Linda silakan. Suaranya sudah dibuka. Suaranya Sudah, ada Sudah, nggak sudah, sih? sudah. sudah. Sudah, Suaranya sudah, sudah. terdengar, terdengar jelas Ibu Linda. Terdengar Ya. jelas. Halo. Iya. Ibu Linda silakan. Iya. Sebelumnya terima kasih Coach. Ini buat belajar untuk hari Senin. Kebetulan hari Senin tuh kita ada presentasi sama Pertamina selama 3 menit. Jadi kalau ada salah tolong dikoreksi ya Coach. Halo. Ya, Bu Linda silakan. Hai, nama saya Linda. Hai, perkenalkan nama saya Linda, owner dari Lirai. Berkecimpung di makanan ringan, yaitu basreng. Basreng adalah bakso goreng yang terbuat dari bakso ikan khas Sunda. Digoreng renyah, tipis-tipis, bumbunya dibumbuin dengan berlimpah. Terus produk ini jadi winner di hati konsumen karena rasanya yang nagih, bumbu yang sangat berlimpah. Samping itu juga kemasan yang sangat menarik dan cantik dan harga yang sangat terjangkau. Jadi kalau teman-teman cari cemilan, juaranya pilihnya yang basreng lirai. Kan itu aja. Ede. Oke, singkat, jelas, padat ya, Bu ya. Tapi harusnya Ikut ini ini punya. buat hari Senin tuh masih masih mau berlatih. Iya kan berlatih. Semua juga saya juga masih latihan di sini, Bu. Oke, Ikut. gini Bu. Basreng itu kan bakso Tapi goreng ya. deg-degan. Bakso goreng legend yang bikin nagih. Mm-mm. Siapa sangka bakso bisa jadi lebih seru kalau digoreng kering dan dikasih bumbu pedas gurih. Sekali dikit, kriuknya bikin susah berhenti. Nah, sekali coba, pedasnya bikin auto nambah lagi. Cocok nemenin kerja, belajar, nonton drakor, sampai nongkrong bareng teman. Oke, ready stock selalu, tinggal pesan langsung nyampe ke rumah kamu. Basreng bukan sekedar camilan, tapi mood booster rasa Indonesia. Itu juga bisa Ibu ya, santai, Itu kayak udah di itu udah di pantai. narasinya, di narasinya udah ada coach, tapi Kenapa? di narasinya udah ada selama 5 detik itu buat buat ngasih tahu kenapa sih harus pilih basreng. Tapi kok nggak bisa keucap? Ah, bisa aja nih Bu Linda nih. Latihan lagi. Udah keren kok Bu Linda. Keren Iya ya. coach Sukses udah. selalu usahanya ya. Luar biasa. Oke, Terima kasih. lanjut. Apa Kita sih Bu? lanjut, Ayo ada Ibu. silakan kali Bunda. Ayo mau maju nggak apa-apa. Iklan untuk parfum. Ayo mangga. Ayo. Silakan Ibu Pita dulu. Ibu Pita dulu, Boleh, boleh silakan Bu silakan. Pita. Bu Pita masih ada? Masih dengar, Bu? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Ya, ada Ibu Danar. Mau Ibu Danar? Bu Danar dari Bekasi, mau coba? Ibu Danar, apakah mau mencoba? Oke, ya kalau begitu kita ke Mas Arul. Mas Arul mau coba nih. Silakan, Mas Arul. Ya, baik. Oke.
Sebelumnya mau memastikan dulu, halo Ibu Pita, di seberang sana apakah masih? Ya, sinyalnya sudah ada Ibu Pita? Ya, tidak ada sepertinya. Baiklah, Tidak ada, tidak kalau ada. begitu, halo selamat sore Ibu Ivana dan juga Ibu Suci dari Bank BJB. Mana mukanya ini nggak ada on cam? On cam dong, on Hilang ya. cam, kakak. Ya, Hilang tadi. tolong dong. Iya, hilang kakak. Ya, Suaranya boleh. kayak penyiar radio ya. Iya. Baik, Lanjut. kita cek sound dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ivana dan juga Ibu Suci, dimanapun berada Bapak Ibu. Senang sekali pada hari ini dapat bertemu melalui dunia maya atau via online Bapak dan Ibu. Meskipun tidak bertatap muka, saya berharap Bapak dan Ibu selalu semangat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizarul Imron atau Bapak dan Ibu bisa menyapa saya dengan sebutan Kang Arul. Baik, Bapak dan Ibu, pada saat ini saya berprofesi sebagai Master of Ceremony atau MC dan juga sebagai voice over dan pengisi suara di salah satu stasiun TV di Indonesia. Dan kebetulan Bapak dan Ibu, hari ini juga saya sedang bersama Bapak Ibu dalam kegiatan Bincang Jumat Bisnis bersama dengan Ibu Ivana Indriani dengan materi public speaking untuk UMKM dari Grogi Jadi Percaya Diri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu berkenan dengan materi yang disampaikan pada hari ini yang luar biasa dan juga sangat menginspirasi. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Saya Kang Arul dari BJB. Terima kasih. Kecepatan, Silakan. kecepatan ini. Saya ngejar waktu 1 Ada menit. yang bilang di situ MC masternya BJB luar biasa ini ya. Suaranya aja Hah? udah teduh gitu ya, adem. Oke, siap. Siap. Thank you. Tadi ada yang minta parfum ya. Gini, misalkan. Setiap semprotan bukan hanya wangi, tapi juga kepercayaan diri. Bukan sekedar harum, tapi meninggalkan kesan. Karena parfum yang tepat bukan cuma menempel di kulit, tapi juga di pilih parfummu, tentukan auramu, jadilah versi terbaik dirimu dengan apa dalam ya. Jadi parfum. Oke, lanjut. Siapa lagi? Tenang Pak Arul suaranya ya. Lanjut Next kita mentor ke berarti Pak Arul ya. baik ke ini ya, ke Ibu Pita dulu. Setelah Ibu Pita baru Ibu Romandang. Silakan Ibu Pita. Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengeran? Aduh, ini bukan, ini kenapa Ibu Pita ya? Pipit Ayu, Mbak Suci. Oh, aduh, aku taunya Mbak Ayu. Ini jangan dilawan kalau ini. Aduh, Gak ampun. apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, yuk, Biarin yuk. kita Nanti tahu. boleh belajar lah, boleh juga nih. Yuk, silakan. Ya, silakan. Iya, saya sih singkat jelas padat aja ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Pipit di 107,8 Ubara Radio. Nah, di siang hari yang sangat spesial, kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Kalian akan dikasih tahu gimana sih cara trik PD depan kamera. Yap, kita akan kedatangan Mbak Ivana Indriani. Terima kasih. Kita aja deh. Salam satu Luar suara, suara biasa. mengudara. Itu penyiar radio beneran kayaknya Mbak Suci. Itu ala-ala aja ya. Ini Oke, mah terima konten, kasih. ini mah food Biasa. vlogger. Ah, banyak lah pokoknya mah ini mah. Keberaniannya luar biasa. Oke, dapat hadiah. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau? Ada Ibu Rumondang, Oh, silakan kalau pro Ibu. jangan juara. Iya, paham. Tenang, Bu Santi, tenang. Tenang, nanti hadiahnya buat Bu Santi ya. Ibu Rumondang, silakan Ibu. Oke, iya. Juara mau saya aja kali ya, Bu Santi ya. Ada hadiahnya. Oke, lanjut. Silakan. Ini waktu Halo, berjalan selamat terus sore. ya. 15 Bu Suci, cepat banget waktunya Bu Suci. Masya Allah. Yuk, silakan Ibu. Halo, hai, selamat sore. Saya Rumondang, Mana ya owner kameranya dari nggak Edex nyala ya? Collection.
Wondang Eh, kameranya belum nyala ya? Tapi sudah, oh sudah. ya di layar saya masih belum muncul. Apa Loh, sinyal ya? Di kameranya Mbak Evana? Apa sudah muncul? wajah Ibu terlihat Nggak ada. cantik. Belum Sepertinya muncul Bu kamera Suci. saya Nah, baik-baik saja. hmm, Belum terlihat. belum terlihat. Tapi nggak. Maksudnya Ibu Manurungnya nggak ada. Iya, maksudnya Ibu Rumondangnya Nah, saya nggak nampak di saya. kemana ya? Saya di, saya di depan kamera tuh ini. Oh, ya udah Iya. nggak apa-apa. Oke. Dari Ya udah mangga mangga. intonasinya, Silakan suara suaranya saja boleh dari boleh. suaranya, Suaranya silakan. saja. Oke. Baik. Ya, perkenalkan, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Rumondang. Saya adalah owner dari Abbott's Collection, yaitu usaha menjahit yang sudah berdiri sejak 2016. Kami mempunyai misi bahwa Abbott's Collection itu bukanlah hanya untuk sekedar brand fashion ya, tetapi juga sebagai trend mode yang berinovasi dari kearifan lokal. Artinya kami membuat pakaian-pakaian itu dengan desain khusus seperti kain-kain tenun, kain songket ya, ataupun bahkan mungkin kami juga bisa membuat semacam apa ya namanya propetik ya, mungkin disebutnya batik propetik. Artinya batik propetik itu bisa pesanan. Jadi semacam begini ya, contohnya ada komunitas dari satu yayasan atau apa, lalu mereka minta dibuatkan batik dengan filosofi yayasan mereka seperti itu. Jadi kami sanggup untuk membuat seperti itu. Nah, oleh karena itu, misi kami, Abbott's Collection itu harus menyampaikan pesan bahwa pakaian itu merupakan cermin kepribadian kita, cermin budaya kita, ataupun apa ya, harus bisa mengangkat nilai-nilai dari kepribadian si pemakainya. Karena moto kami selaras dengan itu bahwa Abbott's Collection make the clothes truly you. Artinya kalau kita pakai pakaian itu ya itu memang diri kita sendiri seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana di sekolahnya, Ivana? Thank you. Oke, luar Eva. biasa Ibu Rwanda. Nggak apa-apa, itu sudah berani saja, Ibu udah oke. Nah, intinya apa sih Bu bagian dari public speaking ini? Berani tampil dulu, gitu loh. Berani tampil dulu aja. Urusan bagus atau tidak, kita berlatih. Kita berlatih di depan cermin, sering-sering di depan kamera, ngomongnya pelan-pelan, tertata, catat, tempel di cermin bila perlu gitu. Tempel di cermin, kita baca, latihan baca gitu ya. Oke, udah bagus dilatih lagi Bu Ramadan karena latihan itu tidak cukup, harus terus menerus. Jadi bisa karena biasa. Semangat Ibu Ramadan. Baik, kita lanjut. Ini Lanjut. ada Ibu Yeni Indriani dari Sukabumi. Silakan Ibu Yeni, kalau mau coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, On nama cam Bu. saya Yeni Indrawati On cam Hayri. Ibu? On cam Ibu? On cam, sebentar Bu. Iya. Bentar. Kerudung dulu. Pakai jilbab ya. Biar terlihat cantiknya. Sudah 3:30 lagi Mbak Suci, Masya Allah. Oke, silakan Ibu Yani. Aduh, cantiknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yani Indrawati Hayri. Saya bukan pelaku UMKM, tapi saya melihat acara ini di grup WhatsApp. Saya ingin menambah ilmu bagaimana cara public speaking yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat, luar biasa. Intinya apa? Perkenalan diri, ya kan? Jadi dari public speaking pun perkenalan diri juga boleh kok. Ya, siapapun artinya sudah mencoba. Nah, itu udah keren. Terima kasih Bu Yeni, sukses selalu. Oke, cukup Mbak Suci? Sama-sama Ibu. Oke, ya sudah cukup rasanya ya untuk sesi prakteknya banyak sekali ya. Ternyata Ternyata bukan 5
ya. Bukan 5. Tadi saya ngitung 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tambah Kang Arung 12. Selusin. Masya Oke, Allah. oke, Itulah. siap, siap, siap. Alhamdulillah, Ah, cocok antusias kan semua ya. jadinya kan. Cocok Seperti itu. banget. Memang Itu bagus maksudnya. banget. Jadi memang aura kita membawakan materi atau kita menjadi apa public speakernya itu kita harus bisa. Jadi makanya mereka bertahan kan, tetap mau mendengarkan sampai itu maksudnya seorang public speaker seperti itu ya, teman-teman. Bisa pastinya belajar terus. Betul. Link absensinya sudah ada di atas, Ibu Rantu. Kemudian kalau yang membutuhkan presensi untuk materi nanti akan Suci share sebelum Suci close. Kemudian, nah sekarang closing statement nih untuk materi yang sangat ciamik hari ini. Silakan, Mbak Ivana. Mbak Ivana. Closing Mbak Iv- statement. Yes. Oke, ini kan direkam juga ya. Oke, untuk closing statement saya mau ngomong bahasa Jerman yang tadi. Apa bahasa Silakan. Jermannya? Oh salah, bahasa Sunda. Nah gini, don't put off until tomorrow what you can do today. Jangan menunda apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Lakukan sekarang. Belajar terus tanpa tapi dan nanti karena public speaking dimulai dari diri sendiri. Sukses selalu buat kita semua ya. Itu aja. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Boleh kasih emoticon love sama tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Boleh di zoomnya, boleh minta emoticon terbaiknya buat narasumber kita yang ciamik. Oke, yuk, 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 yuk. Kasih lagi emoticon yang banyak, yang banyak, yang banyak. Oke, kalau di sini nggak bisa kirim paus soalnya, gitu ya. Ini nggak bisa kirim paus, jadi kasih emoticon yang banyak. Keren banget. Keren banget tentunya materi yang disampaikan sama Mbak Ivana sangat berguna sekali karena public speaking ini nggak cuman untuk usaha kita tetapi untuk kita pribadi untuk membangun personal branding kita. Kita mau dikenal sebagai siapa sih? Seperti itu. Nah, jadi jangan takut tidak sempurna karena kesempurnaan bukan milik kita, tapi apa? Kita bisa belajar menyempurnakan dari proses yang kita lalui setiap saatnya. Jadi jangan jangan takut untuk melakukan public speaking tentunya seperti itu. Nah, ilmu bukanlah apa yang dihafal, tetapi melainkan apa yang bermanfaat. Jadi, apa ilmu yang sudah disampaikan sama Mbak Ivana hari ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu, akan bermanfaat kalau dipraktekkan. Oke, sekian acara Bincang Jumat Bisnis hari ini dari Bank BJB. Tentunya semoga membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi di acara Bincang Jumat Bisnis berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Bank BJB, Bank BJB _ divisi kredit UMKM untuk dapat informasi menarik yang lainnya. Dari Suci pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.